Perkenalkan, nama saya Enil Filkia dengan NIM 2011010500004. Saya dari kelompok 10 yang bertemakan pengertian filsafat Islam, sejarah filsafat Islam, model penelitian filsafat Islam, dan para filosofi Muslim. Dan saya akan menerangkan tentang pengertian filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam menurut Ahmad Fuad Al-Abwani mendefinisikan filsafat Islam sebagai pemikiran, penghayatan, dan penelaahan mendalam tentang berbagai persoalan alam semesta dan bermacam masalah manusia serta realitas yang tinggi atas dasar ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya agama Islam. Al-Awani 1997. Menurut George N. Atiyah, perintis filsafat Islam adalah Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Syabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Ibnu Al-Asyad bin Qais Al-Kindi sekitar 260 Hijriah dan biasa dikenal dengan Al-Kindi. Ia merupakan perintis murni dalam dunia Muslim yang diberi daftar definisi umum filsafat sebelum zamannya dan juga selama abad pertengahan Atiyah 1983. Dalam karangannya tentang definisi benda-benda dan uraiannya, Al-Kindi mencatat 6 buah definisi tentang filsafat yang mewakili cendekiawan-cendekiawan zamannya sebagai berikut. 1. Filosofi filsafat terdiri atas 2 perkataan, philo atau teman dan sophia atau kearifan. Filsafat adalah cinta akan kearifan. Definisi ini berdasarkan atas etimologi Yunani dari perkataan tersebut. Yang kedua, filsafat adalah percobaan manusia untuk berbuat baik atau melebihi ilahi sejauh hal itu mungkin. Yang ketiga, filsafat adalah praktik kematian. Kematian berarti pemisahan jiwa dan raga. Tambah pula, kematian melibatkan penekanan kepentingan-kepentingan material yang berlawanan dengan kehidupan yang saleh atau yang merupakan ekuivalensi praktisnya. Yang keempat, filsafat adalah ilmunya segala ilmu dan kearifan dari segala kearifan. Yang kelima, filsafat adalah pengetahuan manusia tentang dirinya. Yang keenam, hal ilwah filsafat yang sebenarnya sebagai ilmu pengetahuan tentang haisilas, esensi, dan sebab-sebab segala hal sampai batas kemampuan manusia. Uberweg 1953. Dari keenam definisi filsafat yang dikumpulkan oleh Al-Kindi, tampaknya definisi yang disebut terakhir merupakan definisi yang dipilih oleh Al-Kindi. Menurutnya, filsafat ialah orang yang hidup dengan benar, yang mencari kebenaran dan menepati kebenaran tersebut. Definisi filsafat yang dibangun oleh Al-Kindi ini masih menyisakan pertanyaan ketika dikaitkan dengan kata-kata Islam sehingga membentuk istilah filsafat Islam. Presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini, NIM 20110105005. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu B. Sejarah Filsafat Islam. Oliver Leaman yang berpendapat bahwa filsafat Yunani sebenarnya pertama kali diperkenalkan kepada dunia lewat karya-karya terjemahan bahasa Arab, lalu ke dalam bahasa Yahudi, dan baru ke dalam bahasa Latin atau langsung dari bahasa Arab ke Latin. Berbeda dengan Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat berasal dari Irak, terus Mesir, dan ke Yunani, kemudian diteruskan ke Syria dan sampai ke tangan orang-orang Arab.
Namun pada dasarnya sebagian kalangan menganggap bahwa awalnya filsafat berkembang di Yunani dengan 3 tokoh yang terkenal, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang mana di tangan mereka filsafat tidak hanya membicarakan kosmosentris atau pemikiran yang terpusat pada alam, namun pengetahuan tentang keyakinan agama dan ketuhanan mulai dibicarakan. Sesudah abad ke-3 SM atau sesudah masa Plato dan Aristoteles, tidak muncul pemikiran yang benar-benar baru dalam filsafat Yunani, sampai akhirnya tampil kaum Neo-Platonis kurun abad ke-3 Masehi. Jika membuka ulang sejarah peradaban dunia, masa setelah Aristoteles adalah masa kejayaan Alexander Agung atau Raja Iskandar Zulkarnain, karena Kaisar Romawi yang penuh menjadi murid Aristoteles. Alexander menaklukkan Asia Kecil, Syria, Mesir, Babilonia, Persia, Samarkand, dan Punjab. Tiap kali berhasil memenangkan ekspansi militer. Alexander mendirikan kota-kota yang bercita rasa Yunani. Namun ketika kekuasaannya semakin meluas, Alexander terpaksa menganjurkan pembaruan antara budaya Yunani dan budaya bangsa jajahan, hingga Helenisme, yaitu suatu peristiwa yang menyatunya kebudayaan Yunani di segala bangsa Romawi. Setelah Alexander meninggal, kejayaannya yang besar itu terbagi menjadi 3, yaitu Makedonia di Eropa, kerajaan Ptolemeus di Mesir, dan kerajaan Seleucid di Asia. Ptolemeus dan Seleucus berusaha meneruskan politik Alexander untuk menyatukan peradaban Yunani dan Iran. Sungguh pun usaha itu tidak berhasil. Kebudayaan dan peradaban Yunani meninggalkan bekas besar di daerah-daerah ini. Bahasa administrasi yang dipakai di sana ialah bahasa Yunani. Di Mesir dan Syria, bahasa ini tetap dipakai sesudah mautnya Islam kedua daerah itu, dan hanya baru ditukar dengan bahasa Arab di abad ke-7 Masehi oleh Khalifah Bani Umayyah Malik ibnu Marwan, Khalifah kelima dari Bani Umayyah. Alexandria, Antiochia, dan Basra kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani. Di abad ke-3 Masehi, pusat-pusat kebudayaan Yunani ini ditambah dengan kota Jundis Hapur yang letaknya tidak jauh dari Baghdad. Didirikan pada tahun 762 Masehi. Di sana sewaktu kota itu masih ke bawah kekuasaan Islam, dan telah terdapat suatu akademi dan rumah sakit. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah tahun 786 Masehi, dan sebelumnya ia belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibnu Khalid ibnu Barmak dengan demikian banyak dipengaruhi oleh keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Keluarga Barmak dikenal sebagai keluarga yang gemar pada ilmu pengetahuan serta filsafat dan condong pada Mu'tazilah. Di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid, penerjemah buku-buku ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab pun dimulai. Pada mulanya yang dipentingkan ialah buku-buku mengenai kedokteran, tetapi kemudian mengenai ilmu pengetahuan lain dan falsafat. Buku itu diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Syria, bahasa Arab, bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia waktu itu. Kemudian baru ke dalam bahasa Arab. Akhirnya penerjemah dadakan langsung ke dalam bahasa Arab. Dengan kegiatan penerjemah inilah sebagian karangan-karangan Aristoteles, Plato, Galen,
serta karangan-karangan mengenai neoplatisme dan ilmu-ilmu kedokteran, dan juga karangan-karangan mengenai ilmu pengetahuan Yunani lainnya. Dapatlah dibaca oleh alim ulama Islam. Karangan-karangan tentang filsafat banyak menarik perhatian kaum Mu'tazilah, sehingga banyak dipengaruhi oleh pemujaan daya akal yang terdapat dalam filsafat Yunani. Abu al-Huzail al-Allaf, Ibrahim al-Nazam, Bisr ibnu al-Mu'tamir, dan lain-lain banyak membaca buku-buku falsafat. Dalam pembahasan mereka mengenai teologi Islam, daya akal atau logika mereka dijumpai sebagai filsafat Yunani. Banyak mereka pakai. Tidak mengherankan kalau teologi kaum Mu'tazilah mempunyai corak rasional liberal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Alifa Setiawan, NIM 202101050005. Di sini saya akan menerangkan tentang model penelitian filsafat Islam. Yang pertama, model Muhammad Amin Abdullah, yaitu penelitian yang mengambil bahwa kajian pada berbagai sumber baik yang ditulis oleh tokoh yang diteliti itu sendiri, maupun sumber yang ditulis oleh orang lain mengenai tokoh yang ditelitinya itu, kemudian dibandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Yang kedua yaitu model Otto Horosawis, Majid Fakhri, dan Harun Nasution. Otto Horosawis ini sudah melakukan penelitian terhadap seluruh pemikiran filsafat Islam yang berasal dari tokoh-tokoh filsafat abad klasik, yaitu Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Miskawai. Dari Al-Kindi dijumpai pemikiran filsafat tentang Tuhan, keterhinggaan ruh dan akal. Dari Al-Farabi dijumpai pemikiran filsafat logika. Yang ketiga, model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Beliau adalah salah satu seorang yang termasuk pemikiran modern dari Mesir yang banyak mengkajikan dan meneliti bidang filsafat. Di dalam metode penelitian Ahmad Fuad Al-Ahwani, yaitu penelitian yang menggunakan badan bahkan keputusan, sifat, dan coraknya adalah penelitian deskriptif campuran pemikiran filsafat sesuai dengan tokoh yang mengemukakan berbagai hasil penelitian yang dilakukan para ahli mengenai filsafat Islam tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nihiyatul Laila Wardah, NIM 202101050015. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu para filosof muslim dan pemikirannya. Yang pertama yaitu Al-Kindi pada tahun 185 sampai 252 Hijriah atau 801 sampai 866 Masehi. Nah, pemikirannya tentang ketuhanan, tentang keesaan Tuhan dan berakhirnya benda-benda alam. Nah, pembicaraannya dalam soal ini meliputi hakikat Tuhan, wujud Tuhan, dan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama yaitu hakikat Tuhan. Menurut Al-Kindi adalah wujud yang hak atau benar, yang bukan asalnya tidak ada kemudian ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan tetap selalu ada. Oleh karenanya, Tuhan adalah wujud yang sempurna, yang tidak didahului oleh wujud lain. Yang kedua yaitu wujud Tuhan. Untuk membuktikan wujud Tuhan, ia menggunakan 3 jalan. Yang pertama yaitu barunya alam, yang kedua keanekaragaman dalam wujud, dan yang ketiga yaitu kerapian alam. Nah, yang ketiga yaitu sifat-sifat Tuhan. Al-Kindi membuktikan keesaan Tuhan dengan mengatakan bahwa ia bukan benda, bukan form, mempunyai kualitas, tidak berhubungan dengan yang lain. Nah, yang kedua yaitu pemikiran dari Al-Ghazali pada tahun
450 sampai 505 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Dia telah mengkafirkan para filosof Islam tentang pendapat-pendapat mereka dalam 3 hal, yakni yang pertama kodimnya alam, yang kedua Tuhan tidak mengetahui terhadap hal-hal yang kecil atau juziyat, yang ketiga yaitu pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani. Nah, terhadap hal yang kedua ini banyak filosof yang sepakat tentang pendapat tersebut, tetapi Al-Ghazali sangat menentang. Alasan para filosof tentang ini adalah bahwa yang baru ini dengan segala peristiwanya selalu berubah, sedangkan ilmu selalu mengikuti apa yang diketahui. Dengan perkataan, perubahan perkara yang diketahui menyebabkan perubahan ilmu. Kalau ilmu itu tidak berubah, yaitu dari tahu menjadi tidak tahu atau sebaliknya, berarti Tuhan mengalami perubahan, sedangkan perubahan pada zat Tuhan tidak mungkin terjadi atau mustahil. Yang ketiga yaitu dari Ibnu Rusyid pada tahun 526 Hijriah atau 1126 Masehi sampai 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Ibnu Rusyid tidak dapat menerima teori dari Ibnu Sina dan Al-Farabi, yakni pemahamannya teori dari yang esa hanya satu yang melimpah. Bahkan ia telah menyalahkan dan mengkritik Ibnu Sina dengan sangat tajam, karena kesalahannya itu pemikirannya telah membukakan jalan bagi Al-Ghazali untuk menyerang para filosof. Nah, kemudian dalam membahas apakah kodim atau baru alam semesta ini, Ibnu Rusyid mengambil posisi tengah yang dibagi menjadi 3 bagian menurut 3 macam wujud. Yang pertama, wujud indrawi yang bersifat praktikural. Yang kedua yaitu wujud maujud yang bukan terdiri dari sesuatu dan tidak boleh sesuatu serta tidak didahului oleh waktu. Yang ketiga, yang terakhir yaitu maujud yang tidak dari sesuatu dan tidak didahului waktu, tetapi diwujudkan oleh sesuatu atau penciptaannya, yaitu alam semesta ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.